Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus. Saya berkata kita bertemu minggu lalu dan ini tanggal 11. Dan kita berharap tanggal 18 kita boleh bersama. Tetapi ini hari, kemarin atau beberapa hari yang lalu, pemerintah berkata bahwa ianya disambung sehingga tanggal 26 Oktober. Berarti kita harus bersabar. Hanya setelah semua selesai, kita baru boleh kembali beribadah bersama. Nah, saya menyediakan khotbah untuk tiap minggu. Jadi waktu saya diberi tahu bahwa saya akan berkhotbah ini hari, saya berhenti sejenak daripada khotbah-khotbah yang telah tersedia. Saya berkata, Tuhan tolong. Apa sebenarnya yang sesuai yang Engkau ingin sampaikan di telinga dan di hati jemaat-Mu? Tuhan berbicara 2 Tawarikh pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Saya mau membacakannya sebelum saya berdoa. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Ayat yang ke-12, perhatikan baik-baik. Kemudian Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya. Nah, mulai ini sampai ayat yang ke-16, Allah berbicara kepada Raja Salomo pada malam itu. Ini yang Tuhan, Allah katakan kepada dia. Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mari kita berdoa. Hamba-Mu menyerahkan sabda. Bersuaralah, berbicaralah seperti Engkau berbicara kepada Raja Salomo. Di telinga tiap mereka yang mendengar sabda ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.
Di dalam ayat 14 adalah kunci khotbah saya. Judul khotbah saya pada pagi ini yaitu berdoa untuk negara Malaysia. Berdoa untuk Tawau, untuk Sabah, Malaysia, juga dunia kita yang dilanda dengan penyakit sampar ini. Di dalam ayat yang ke-14, Allah berbicara kepada mereka. Dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, nomor 1, merendahkan diri. Nomor 2, berdoa, mencari wajahku. Dan nomor 3, berbalik dari kejahatan. Dia berkata di sini, umatku yang di atasnya namaku disebut. Kalau di dalam Alkitab, kalau kita baca sebentar tadi, itu ditujukan kepada orang Israel. Tetapi pada hari ini, ia ditujukan kepada saudara dan saya, orang Kristen. Orang-orang yang dipanggil umat Tuhan. Orang-orang yang telah menyerah, percaya, dan mengimani kematian Yesus di atas kayu salib sebagai sang juru selamat dan Tuhan pribadi. Pada pagi ini, saya mau Tuhan berkata, kalau mereka ini, jemaat Gereja Baptis Tawau ini, nomor 1 merendahkan diri, nomor 2 berdoa, nomor 3 bertobat, aku akan memulihkan mereka daripada penyakit COVID-19. Tuhan tengah berbicara kepada kamu dan saya pada hari ini. Dia tengah berkata, hey, kamu memainkan peranan penting di dalam negara ini. Walaupun Gereja Baptis Tawau hanya punya bilangan yang sedikit. Kita punya bilangan yang kecil. Tapi biar ia menjadi nukleus. Organisme yang hidup walaupun kecil. Dia berkata, aku akan dengar. Aku akan memerhatikan dengan mataku. Doa yang kamu naikkan dari lubuk hati. Yang murni, yang jujur, yang tulus, dan yang ikhlas. Saudara kesalahan Tuhan, kamu dan saya memainkan peranan yang penting. Di saat-saat yang genting sebegini, Tuhan mencari kamu untuk merendahkan diri, berdoa, dan berhenti daripada berbuat kejahatan, berjalan di atas jalan-jalan yang jahat. Arti kata lain, bertobat dan balik ke jalan yang benar. Nah, ini khotbah yang straightforward. Langsung pada pagi ini, ya, untuk saudara dan saya. Saya berkata kepada saudara, secara khusus saudara dan saya mempunyai tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah untuk merendahkan, mencari, dan berpaling daripada dosa. Kalau Allah mau memberkati negeri kita ini, Tawau, Sabah, Malaysia ini, ianya datang daripada saudara dan datang daripada saya. Dia berkata, kalau umatku, berarti dia berkata, aku mau kamu stop, berpaling, dan datang kepadaku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nomor 1, rendahkan diri. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6, ianya berbunyi begini. Di akhir sekali ayat itu,
pasal 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, atau orang yang bongkak, atau orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu Yakobus 4 ayat 6. Dia berkata, dia tidak mau ada keangkuhan, ada kecongkakan, kesombongan. Itulah dia berkata, ayo rendahkan dirimu. Nomor 2, mengakui Allah. Bagaimana? Di dalam doa. Waktu dia berkata, cari wajahku. Kenapa kita perlu cari? Apakah mukanya itu ditapuk? Atau mukanya itu hilang? Atau ditapuk oleh sesuatu? Saudara Islam Tuhan, kamu dan saya, kita melihat terlalu banyak akan keangkuhan, akan diri kita sendiri. Itu membuat kita lupa akan Tuhan kita. Jadi muka Tuhan itu sudah hilang. Kita tidak pasrah berserah kepada Dia di dalam doa lagi. Kita tidak mencari Dia lagi. Kita tidak memperduli Dia lagi. Yang kita akui adalah saya dan saya. Kita menjadi generasi saya. Dengan keangkuhan, kesombongan kita. Saya cukup. Saya milik segala-galanya. Saya punya segala-galanya. Jadi saya hanya berharap kepada saya sendiri. Kenapa mau tutup mata mencari Tuhan? Rupa-rupanya Tuhan sudah ditapuk di balik tirai oleh diri kita, oleh mata kita, oleh kesombongan, kebongkakan, kecongkakan kita sendiri. Jadi dia berkata, hei, buka itu tirai. Segala keangkuhan, buang. Rendahkan dirimu. Akui aku. Andalkan aku. Di dalam Mazmur 33, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 33, ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar dan ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ayat yang ke-18. Maaf, saya baca lagi ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Raja berkata, besar banyaknya bilangan tentaraku. Disitulah tertakluk harapanku. Kudaku dengan ketangkasannya, disitulah tertakluk harapanku. Tetapi pemazmur berkata tidak. Dia berkata tidak sama sekali. Tetapi dia berkata, orang yang takut, orang yang merendahkan diri kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan, yang mengakui Dia, kasih Tuhan akan ada pada mereka, dan mereka bakal menang dari peperangan, dan mereka melepaskan jiwa mereka daripada maut, memelihara mereka daripada masa kelaparan. Akui, andalkan Dia di dalam hidup Anda, di dalam hidup saudara. Saya tidak tahu saudara boleh bayangkan bersama dengan saya.
2 tentara. Mungkin di sini 5.000 atau 10.000. Di sini ada 10.000, 15.000, 20.000 tentara. Dan tentara dulu-dulu mereka pegang tombak dengan busur dan panah. Jadi apa mereka buat? Waktu mereka bertembung, mereka masing-masing menarik anak panah mereka, lalu melepaskannya. Jadi udara dihujani dengan anak panah yang tajam, yang berbahaya. Mereka tidak tahu itu kena tanah, tertahan di pokok kayu kah bagaimanakah? Kita tidak tahu. Tetapi waktu mereka melepaskan itu, mereka berdoa supaya dia mengena sasarannya. Tuhan berbicara, kamu berdoa agar doa yang berlandaskan pengharapan dan iman kena tepat pada sasarannya. Sasaran yang saudara doakan pada saat ini adalah gejala yang melanda negara kita, dunia kita pada hari ini. Dan doa kita, anak panah kita itu mengena dan menyuci bersih daerah, negeri dan negara kita daripada penyakit serta dunia daripada penyakit virus COVID-19 ini. Saudara, Tuhan berkata, akui aku, andalkan aku, berdoa kepadaku. Yang ketiga, dia berkata, berpaling daripada jalan, berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Maksudnya, cari kebenaran. Cari kebenaran, atau arti kata lain, bertobat. Jadi karunia dan berkat hanya akan turun apabila ada pertobatan. Apabila umat Allah yang dipanggil atas nama Tuhan berjalan di atas jalan yang benar, dia akan menurunkan berkat yang berkelimpahan. Dia akan membersihkan negara kita ini dan dunia ini daripada penyakit ini. Tetapi dia berkata, itu hanya terjadi kalau dan setelah. Kalau dan setelah. Saya mau membacakan kepada kita sebelum saya berdoa. Ayat yang ke-13. 2 Tawari 7:13. Sekali lagi. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, itu artinya kemarau. Nomor 2, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bukan saja kemarau, kelaparan. Dan bila mana aku melepaskan penyakit, jadi kemarau, kelaparan, penyakit, atau kematian. Ini di dalam tangan Tuhan. Dia berkata, aku menutup, kemudian aku suruh, kemudian aku lepaskan. Berarti itu daripada aku. Saya mau saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 13 merangkul ayat 11 hingga ayat yang ke-16, yaitu kesengsaraan yang turun menimpa satu persatu persatu. Ianya seperti kata-kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Kemarau, kelaparan, kematian melalui sakit. Dia berkata semua itu dari aku. Apa yang Tuhan sedang berbicara? Pada malam ini saudara sekalian Tuhan, pada pagi ini, Tuhan berbicara kepada saudara, bangun dari tidurmu.
sebenarnya penyakit yang turun dan melanda daerah, negeri dan negara, dan dunia saudara dan saya pada hari ini adalah panggilan daripada Tuhan kepada saudara dan saya yang angkuh, yang congkak, yang sombong ini. Dia berkata, hei, bertobatlah. Andalkan aku, jangan andalkan dirimu lagi. Bertobatlah. Jadi kesengsaraan, ketakutan yang kita alami pada hari ini, semua ini Allah tengah berbicara kepada saudara dan saya yang nyenyak tidur di dalam kegelapan. Dia berkata, bangun. 1, bangun. 2, bangun. 3. Doa saya, kalau tadi tidak ada hujan kita tidak peduli, tidak ada makanan kita tidak peduli, tapi kali ini kematian yang melanda, doa saya kita peduli. Kita mulai takut dengan apa yang kita hadapi ini. Dan Tuhan tengah berkata kepada saudara-saudara pada pagi ini, bangun daripada tidur kamu. Jangan dibuai oleh malam. Jangan dihisap dan dibungkus oleh kegelapan lagi. Dari itu dia berkata, ayo rendahkan diri, berdoa, bertobat. Melalui kesengsaraan yang melanda, Tuhan mau kamu dan saya memperduli panggilannya. Masalah yang mengembang, yang meningkat, yang makin hari membesar, yang menakutkan kamu dan saya. Hari demi hari kita lihat bilangannya meningkat. Apalagi kamu yang dan saya yang tinggal di Tawau. Kitalah yang terbanyak di seluruh Malaysia. Tuhan sedang membangun kamu, saudara dan saya. Jadi saya mau mengajak saudara. Dia berkata, rendahkan diri, kemudian berdoa. Dan di dalam doa itu, andalkan dia dengan bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengakui Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Kami berharap sepenuhnya kepadamu. Terima kasih untuk janjimu untuk memberkati kami. Itu pun kalau kami percaya, taat kepada Engkau sepenuhnya, dengan segenap hati kami. Kami berdoa minta bantuanmu. Kalau masih ada keangkuhan, patahkan daripada hidup dan roh kami, supaya kami merendahkan diri, bukan saja pada hari ini, pada pagi ini, tapi tiap hari di dalam hidup kami ini. Dengar doa kami, ampuni dosa kami, pulihkan negeri kami. Kami selama ini angkuh, sombong, congkak sebagai individu, gereja, di dalam negara ini. Sebenarnya Engkau saja. Semua berkat dan anugerah daripada Engkau. Tapi kami mengambilnya dan tidak memperdulikannya, dan tidak mengakui Engkau di dalamnya. Kami berpikir kami ini boleh tahan. Kami berpikir semuanya kami boleh andalkan diri kami sendiri. Kami dihisap dan dibuai oleh mimpi yang ngeri ini.
yang membawa bukan saja kepada kemarau, kekurangan makanan, kemudian penyakit yang membawa maut. Selama ini Tuhan, kami tidak sadarkan diri. Selamatkan kami. Ampuni kami. Biar kami melihat di mana kami berdiri di mata-Mu. Biar Engkau sahajalah yang layak mendapat kesetiaan dan kasih sepenuh di dalam dari hati kami. Kami berserah secara total kepadamu. Tuhan, banyak di antara kami menolak firman-Mu, mengabaikan Alkitab, tidak menyembah Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa, dan tidak melayani Engkau, tidak mentaati Engkau sebagaimana kami seharusnya. Sebagian daripada kami tidak punya kesetiaan yang ikhlas kepadamu, tidak menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, tidak berdoa dengan jujur, tidak menjamu sabdamu tiap hari. Ada di antara kami tidak melakukan kehendak-Mu, tidak bekerja keras sebagaimana kami harus bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas, misi-misi-Mu di muka bumi ini. Kami terlalu angkuh, terlalu sombong, terlalu bongkak, tidak setia kepada panggilan-Mu. Ampuni kami. Tolong kami untuk berbalik daripada jalan-jalan yang jahat yang kami hidupi selama ini. Engkau adalah air kehidupan, roti kehidupan. Bantu kami jangan menggagalkan Engkau lagi. Biar kami terus menjadi terang kepada dunia dan garam kepada bumi kami ini. Bantu kami hidup seperti Kristus. Di dalam 1 Timotius 4, di 1 Timotius 2, ayat 1 dan ayat 4, sampai ayat 4, Rasul Paulus menghimbau agar gereja mendoakan para pemimpin negaranya. Mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Bapa di sorga, kami mengakui Engkau sebagai pemimpin mutlak negara kami, bukan saja Malaysia, tetapi dunia ini. Engkau membangkitkan para pemimpin, Engkau menempatkan mereka di kedudukan mereka masing-masing. Tetapi semua kuasa adalah daripada Engkau. Dan kami akui kuasa-Mu atas Malaysia. Terima kasih untuk berkat-Mu selama ini. Karena kami tidak mengalami banyak bencana alam. Engkau telah melindungi, lalu memberkati kami dengan luar biasa. Bapa di sorga, bantu negara kami ini supaya bersih daripada korupsi. Biar para pemimpin memimpin dengan amanah, dengan kasih dan kejujuran. Biar jangan ada akar-akar kejahatan merayap, menutup, dan hidup di dalam tanah Malaysia ini. Biar kebenaran, keadilan-Mu, serta kedamaian-Mu yang kami alami di Malaysia ini. Tuhan, bagi gereja, hamba-Mu berdoa, biarnya Engkau membawa kebangunan rohani. Bangunkan jemaat-Mu, supaya kami mendekatkan diri kami kepadamu, lalu merendahkan diri,
mencari wajah-Mu, dan berbalik daripada jalan-jalan kejahatan. Ampuni kami, pulihkan negeri kami, bangkitkan kami. Tuhan, biar hati kami membara, merah, mencari kebenaran, dan hidup di dalam kasih, dan mengasihi mereka yang miskin, yang lemah, mereka yang susah di dalam masyarakat kami. Kami juga berdoa kiranya Engkau lindungi rumah tangga kami dan keluarga kami. Bantu kami untuk mengakui Engkau, serta firman-Mu yang hidup itu di dalam hidup kami. Biar kami menjadi terang, biar kami menjadi garam di muka bumi ini. Tuhan, bangkitkan pemimpin-pemimpin gereja kami di dalam negara ini. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bantu kami untuk kembali sepenuhnya bertobat kepadamu. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Biarlah kerajaan-Mu yang datang. Jadilah kehendak-Mu, baik di bumi maupun di surga. Bapa Surgawi, pada pagi ini kiranya para pendengar telah dibangunkan dari tidur mereka. Telah digoyang dan digoncang oleh penyakit yang melanda daerah, negeri dan negara dan dunia kami. Dan setelah kami digoncang, kami mulai memperdulikan Engkau, mengandalkan, mengakui Engkau dengan merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berpaling daripada jalan-jalan yang jahat. Tuhan, pakai jemaat yang kecil, Gereja Baptis Tawau, para pendengar-pendengar, biar mereka menjadi catalyst, organisme yang kecil, untuk menjadi obat kepada penyakit yang melanda daerah, negeri, negara, dan dunia kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh terus menyertai dan memimpin kami, merapatkan dan mendekatkan kami, merendahkan diri kami di kaki salib Yesus. Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.